Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ailil Saputra dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan balance scorecard, mata kuliah akuntansi manajemen, dosen pengampu Ibu Anita Ahmad Payu SEMM. Baiklah, langsung saja. Berikut adalah profil usaha dari usaha yang kami jadikan objek untuk observasi balance scorecard. Nama dari pelaku usaha tersebut adalah CV Konveksi Seni Berkreasi. Kemudian nama usaha itu sendiri adalah Art Clothing Production. Skala usaha dari Art Clothing Production adalah usaha mikro. Alamat kantor berada di Jalan Nuri Baru, Manunggal 22. Bidang usahanya itu sendiri adalah bidang jasa konveksi. Tahun pendiriannya 2016. Dan berikut adalah nomor telepon dan email dari Art Clothing Production. Selanjutnya, visi dan misi dari perusahaan Art Clothing Production. Yang pertama, visi. Visinya yaitu menjadi konveksi yang bisa menyediakan kebutuhan konsumen lokal maupun luar. Kemudian, misi utama dari Art Clothing Production yaitu membangun hubungan kerjasama antar konsumen melalui konveksi, memberi peluang kerjasama dalam penyediaan sandang. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari Art Clothing Production. Nah, di sini kita lihat adalah bagian dari struktur organisasi Art Clothing Production. Yang pertama yaitu pimpinan, ada Ira Satya Muhammadov Said. Kemudian divisi administrasi ada Alfira Putri Handayani, divisi produksi ada Nelly Saini SKM, divisi perbelanjaan ada Dwi Saputri Wahyudin, divisi jahit ada Maharani, divisi sablon ada Rahmat Wahyudin, kemudian yang terakhir divisi packing adalah Abdul Nawir. Sebelumnya, apa sih itu balance scorecard? Balance scorecard atau BSC adalah sebuah alat manajemen strategis yang memberikan pandangan komprehensif terhadap kinerja suatu organisasi. Balance scorecard tidak hanya mengukur kinerja dari sudut pandang finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-finansial yang sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Mengapa BSC atau balance scorecard itu penting? BSC memberikan gambaran yang lebih seimbang dengan menggabungkan 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Perspektif dalam balance scorecard terdapat 4. Yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspective. Perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer perspective. Perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau internal business process perspective. Perusahaan menilai seberapa besar kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan. Untuk itu, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati kondisi internal perusahaan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and grow perspective. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Berikut adalah data keuangan Art Clothing Production selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Dari data berikut menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pendapatan penjualan, laba kotor,
dan laba usaha dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, pendapatan penjualan art clothing production sebesar 4.860.000.000. Pada tahun 2021 sebesar 5.589.000.000 dan pada tahun 2022 mencapai puncaknya sebesar 6.427.350.000. Begitupun dengan laba usaha art clothing production terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, laba usaha sebanyak 715.460.000 dan pada tahun 2021 sebanyak 1.069.745.000 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 mencapai 1.639.303.500 rupiah. Peningkatan laba usaha mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil mengelola biaya dengan baik dan menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Perspektif pelanggan art clothing production berfokus pada 3 indikator, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Mereka meningkatkan kepuasan pelanggan dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan frekuensi pelanggan. Menggunakan umpan balik pelanggan yang telah melakukan orderan di usahanya untuk menilai kepuasan dan mengetahui area yang perlu diperbaiki. Kondisi keuangan yang stabil. Mereka mempertahankan citra dan reputasi usahanya dengan tetap amanah dalam melakukan produksi, menyelesaikan orderan dengan tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan request pelanggan dan tetap terjalin komunikasi yang baik pada pelanggan dan tidak membeda-bedakan customer, semua diberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan hidup dan makna hidup. Berkomunikasi secara jelas mengenai produk, kebijakan dan proses order, memberikan informasi yang transparan mengenai harga, kebijakan pengembalian barang dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Terima masukan pelanggan dengan terbuka dan responsif. Jika menerima keluhan dari pelanggan, segera tanggapi dengan memberikan solusi yang memuaskan. Selanjutnya, perspektif internal. Proses yang digunakan art clothing production terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, meningkatkan program marketing. Art clothing production dalam melakukan peningkatan program marketing, ia menarik perhatian konsumen dengan memanfaatkan media sosial, iklan, online, menggunakan video marketing dan menunjukkan kualitas produknya melalui hubungan masyarakat juga. 2. Terciptanya inovasi baru. Proses inovasi ini terdiri dari 2 komponen, yaitu identifikasi keinginan pelanggan, merancang produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Penting untuk diketahui bahwa kedua proses tersebut tidak memberikan tambahan pendapatan bagi perusahaan, namun berbagai insight yang didapatkan dari identifikasi keinginan pelanggan dapat berkontribusi besar pada produk dan memberikan nilai yang didambakan oleh konsumen. 3. Prosedur purchasing yang baik. Art clothing production dalam melakukan pembelian bahan baku dari pihak ketiga dalam melakukan operasional usahanya, ia selalu melihat kualitas atau mutu dari barang yang digunakan serta memperhatikan harga dan pengiriman barang yang tepat waktu. Perspektif learning and grow. Dalam perspektif ini, karyawan menjadi aset berharga perusahaan yang harus dijaga. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Selain itu, karyawan juga menjadi faktor pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Di sisi lain, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan produser kerja yang seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Terdapat 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, antara lain 1. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan kinerja karyawan dalam kemampuan mengelola sistem informasi dan teknologi. 3. Meningkatkan kompetensi karyawan dengan motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Adapun kesimpulannya yaitu implementasi balance scorecard di art clothing production telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan menyeimbangkan perspektif keuangan,
pelanggan, proses internal dan pembelajaran, serta pertumbuhan, usaha Micro Art Clothing Production berhasil meningkatkan profitabilitas, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Usaha Micro Art Clothing Production berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem BSC sebagai landasan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.